Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak anugerah sehingga kita masih bisa bertemu di channel ini. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad. Semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, diampuni dosanya, serta dilapangkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mengingat peristiwa wafatnya Nabi Muhammad, sosok yang sangat dihormati oleh umat muslim di seluruh dunia. Marilah kita melihat kembali momen penting dalam sejarah ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita bahas sedikit latar belakang tentang kehidupan Nabi Muhammad. Beliau dilahirkan di Makkah pada tahun 570 Masehi dan menerima wahyu pertamanya pada usia 40 tahun. Dalam misinya menyampaikan agama Islam, beliau menghadapi banyak cobaan dan tantangan, namun dengan ketabahan dan kekuatan iman, beliau berhasil menyebarkan ajaran Islam di seluruh semenanjung Arab. Di penghujung usianya, Rasulullah Muhammad sempat mengalami sakit dalam beberapa waktu. Bermula dari saat beliau pulang dari Haji Wada atau 2 hari terakhir di bulan Safar, Nabi Muhammad jatuh sakit. Beliau mengalami demam dengan suhu tubuh yang tinggi. Pada saat sakit yang diderita Nabi Muhammad mencapai puncaknya, beliau meminta izin pada istrinya yang lain untuk menetap di kediaman Aisyah. Sakitnya tersebut terus berlanjut sampai 10 hari. Meskipun begitu, beliau tidak lalai dalam meninggalkan sholat. Bahkan beberapa kali datang untuk menghadiri sholat berjamaah di masjid. Kondisinya yang tidak memungkinkan membuat Abu Bakar As-Siddiq menggantikan perannya sebagai imam sholat. Beberapa hari terakhir, Abu Bakar As-Siddiq telah menjadi imam sholat menggantikan Nabi Muhammad. Kemudian 2 hari sebelum wafat, Nabi Muhammad keluar untuk menunaikan sholat zuhur dan meminta untuk didudukan di samping Abu Bakar. Menjelang wafat, Nabi Muhammad beberapa kali meninggalkan wasiat pada kaum muslimin. Salah satunya wasiat tentang larangan menjadikan kuburan beliau sebagai berhala untuk disembah. Beliau juga mempersilakan orang-orang untuk membalas apapun yang pernah dilakukannya, seperti hukuman cambuk dan sebagainya. Kemudian, Nabi Muhammad juga melunasi hutangnya kepada para sahabat. Hingga pada suatu hari, Nabi Muhammad kembali berniat untuk memimpin sholat subuh berjamaah di masjid. Namun rasa sakit yang dideritanya semakin tidak tertahankan membuat beliau harus digantikan lagi oleh Abu Bakar sebagai imam sholat. Bahkan saat berangkat ke masjid, beliau dibantu perlahan-lahan oleh Ali dan Fadil bin Abbas. Seusai sholat, Nabi Muhammad sempat memberi wasiat pada jamaah sholat subuh waktu itu. Mereka mengira bahwa Nabi Muhammad telah kembali sehat, tanpa menyangka bahwa saat itu adalah sholat jamaah terakhir bagi Nabi Muhammad. Sesampainya di rumah, beliau pun merasa ajalnya segera tiba. Kemudian, beliau memanggil keluarganya mulai dari anak cucunya hingga para istrinya. Kemudian, masuklah malaikat maut itu sambil mengucapkan, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Nabi Muhammad pun menjawab, "Waalaikumsalam ya malaikat maut. Engkau datang untuk berziarah atau untuk datang mencabut nyawaku?" Malaikat maut menjawab, "Saya datang untuk berziarah sekaligus mencabut nyawa. Jika Tuhan izinkan akan saya lakukan, jika tidak saya akan pulang." Nabi Muhammad bertanya, "Wahai malaikat maut, di mana engkau tinggalkan Jibril?" Malaikat maut menjawab, "Saya tinggalkan dia di langit dunia." Baru saja malaikat maut bicara, tiba-tiba Jibril datang lalu duduk di samping Nabi Muhammad. Maka bersabdalah Nabi Muhammad, "Wahai Jibril, tidakkah engkau mengetahui bahwa ajalku telah dekat?" Jibril menjawab, "Ya wahai kekasih Allah." Selanjutnya Nabi Muhammad bersabda, "Beritahu kepadaku wahai Jibril, apakah yang telah disediakan Allah untukku di sisinya?" Jibril pun menjawab bahwasannya pintu-pintu langit telah dibuka, sedangkan malaikat-malaikat telah berbaris untuk menyambut rohmu. Nabi Muhammad bersabda, "Segala puji dan syukur bagi Tuhanku. Wahai Jibril, apalagi yang telah disediakan Allah untukku?" Jibril menjawab lagi, bahwasannya pintu-pintu surga telah dibuka dan bidadari-bidadari telah berhias, sungai-sungai telah mengalir dan buah-buahnya telah ranum, semuanya menanti kedatangan rohmu. Nabi Muhammad bersabda lagi, "Segala puji dan syukur untuk Tuhanku. Beritahu lagi wahai Jibril, apalagi yang disediakan Allah untukku?" Jibril menjawab,
Aku memberikan berita gembira untuk tuan-tuanlah yang pertama-tama diizinkan sebagai pemberi syafaat pada hari kiamat nanti. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, "Segala puji dan syukur aku panjatkan untuk Tuhanku. Wahai Jibril, beritahu kepadaku lagi tentang kabar yang menggembirakan aku." Jibril bertanya, "Wahai kekasih Allah, apa sebenarnya yang ingin Tuhan tanyakan?" Nabi Muhammad menjawab, "Tentang kegelisahanku. Apakah yang akan diperoleh oleh orang-orang yang membaca Al-Quran sesudahku? Apakah yang akan diperoleh orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan sesudahku? Apakah yang akan diperoleh orang-orang yang berziarah ke Baitul Haram sesudahku?" Jibril pun menjawab, "Saya membawa kabar gembira untuk Rasulullah. Sesungguhnya Allah telah berfirman, Aku telah mengharamkan surga bagi semua nabi dan umat sampai engkau dan umatmu memasukinya terlebih dahulu. Maka berkatalah Nabi Muhammad, Sekarang tenanglah hati dan perasaanku. Wahai malaikat maut, dekatlah kepadaku." Lalu malaikat maut pun mendekati Nabi Muhammad. Ali bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah yang akan memandikan Rasulullah dan siapakah yang akan mengkafaninya?" Nabi Muhammad menjawab, "Adapun yang memandikan aku adalah engkau, wahai Ali, sedangkan Ibnu Abbas menyiramkan airnya, dan Jibril akan membawa hanut minyak wangi dari dalam surga." Kemudian malaikat maut pun mulai mencabut nyawa Rasulullah. Ketika roh Nabi Muhammad sampai di pusat perut, Nabi Muhammad berkata, "Wahai Jibril, alangkah pedihnya maut." Mendengar ucapan Rasulullah itu, Jibril memalingkan wajahnya, lalu Nabi Muhammad bertanya, "Wahai Jibril, apakah engkau tidak suka memandang wajahku?" Jibril menjawab, "Wahai kekasih Allah, siapakah yang sanggup melihat muka Rasulullah, sedangkan Rasulullah sedang merasakan sakitnya maut?" Akhirnya roh yang mulia itu meninggalkan jasad Rasulullah. Ketika Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar berada di daerah Sun. Sesampainya di depan jenazah Nabi Muhammad, ia membuka penutup kain jenazah dan menciumnya sembari menangis. Abu Bakar berkata, "Demi ayah bundaku, Allah tidak akan menghimpunkan dua kematian kepada Anda. Sesungguhnya maut yang telah dipastikan atas diri Anda telah disempurnakannya sekarang." Berbeda dengan Umar bin Khattab. Setelah mendengar kabar wafatnya Nabi Muhammad, ia marah besar dan menolak percaya kabar tersebut. Hingga tidak lama kemudian ada Abu Bakar yang menenangkan Umar sepulangnya dari wilayah Sun tersebut. Kisah Nabi Muhammad saat wafatnya dirasakan bagi petir menyambar oleh para sahabat. Abu Hasan Ali Al-Hasani Nadwi dalam Sirah Nabawiyah menuliskan, saat Nabi Muhammad wafat adalah hari yang sangat gelap, menyedihkan, dan bencana bagi kaum muslimin. Anas dan Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan pada hari Nabi Muhammad datang ke Madinah, bersinarlah segala sesuatu. Ketika beliau wafat, semuanya menjadi gelap. Bahkan catatan dari buku biografi Rasulullah, sebuah studi analitis berdasarkan sumber-sumber yang otentik. Pada saat itu, kaum muslimin masih berada dalam kondisi kebimbangan, antara menolak atau mempercayai bahwa Nabi Muhammad sudah wafat. Ia menggambarkan suasana wafatnya Nabi Muhammad pada saat itu begitu suram dan mencekam bagi kaum muslimin di Madinah. Semoga peristiwa yang sangat menyedihkan wafatnya Nabi Muhammad ini menjadi pengingat bagi kita untuk menghargai dan mengikuti ajaran beliau dalam setiap aspek kehidupan kita. Mari kita terus menjaga kebersamaan, memperkuat iman, dan meneladani kemuliaan akhlak Nabi Muhammad. Semoga kita semua bisa meraih berkah dan ridho Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.